Jadi saya udah menerima resikonya nih. Saya hamil di luar pernikahan. Saya akan malu. Saya bakal digunjing semua orang. Jangan menambah perbuatan salah kalian dengan aborsi atau apapun. Anak itu anugerah. Cara kita memang salah. Yang kalian peluk itu hidup kalian, rezeki kalian, masa depan kalian. Capek pernah baby blues? Jangan ditanya deh. Pengen berhenti dulu gitu, sendirian dulu. Kenapa harus secapek ini ya gitu. Diduga tak kuat menanggung malu akibat hamil di luar nikah, seorang remaja tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya di rumah kontrakannya di Desa Wanahrang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Petugas yang mengetahui kelakuan keji itu langsung meringkus kedua pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada program Pesona Hati by Tetaplah Mempesona. Bersama saya Aldimas Wijaya. Kali ini kita akan berbincang dengan bintang tamu spesial yang pada episode kemarin dia telah bercerita tentang pengalamannya cerita hebat perempuan hamil di luar nikah. Dia adalah Jong Ayu atau Indah Zainal, founder dari Tetaplah Mempesona. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak berjumpa Mbak. Iya bener, setahun ya. Iya. Baik Mbak Ayu. Mbak Ayu telah banyak bercerita tentang bagaimana Mbak Ayu berjuang dalam proses kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Iya benar. Dan mampu bertahan hingga sampai sang anak lahir, dan sekarang Mbak Ayu berkomitmen untuk merawat sang anak. Benar. Nah, kebetulan ini Mbak, sudah tidak menjadi hal baru lagi. Di luar sana banyak kasus anak yang lahir dari proses kehamilan di luar nikah pada akhirnya diberikan hak asuhnya kepada orang lain, dan bahkan juga banyak terjadi kasus pembuangan bayi atau mungkin pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Yap. Atau mungkin mereka motifnya itu tidak kuat atau ada motif lain seperti itu. Nah, Mbak Ayu pernah mengalami momen yang sama, mengalami kehamilan di luar nikah. Dan apakah Mbak Ayu juga pernah terbesit juga untuk paling tidak memberikan hak asuh sang anak kepada orang lain, atau bahkan membuang bayi yang sudah Mbak Ayu lahirkan itu? Jadi gini, saya memang yang episode pertama itu sempat menceritakan saya adalah perempuan yang hamil di luar nikah. Kalau ditanya Mbak Ayu pernah nggak kepikiran untuk contohnya yang mohon maaf banget nggak nerima anak untuk aborsi atau dan yang lain, sampai detik ini pun, sampai semuanya udah terjalan, saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Jadi pas ketika hamil tidak ada niatan sama sekali. Karena malu, iya malu karena saya salah. Saya sudah melakukan perbuatan salah dan saya tidak ingin memperkeruh kesalahan saya. Jadi saya memang berniat bertanggung jawab merawat anak saya sampai detik ini juga. Jadi kalau ditanya niatan itu ada, nggak ada sama sekali. Oh, Iya, tidak benar. ada sama sekali. Tidak ada. Nggak kepikiran juga. Walaupun kalau ngelihat di luar sana ya, itu emang bener manusiawi, bukan manusiawi sih.
Malu itu pasti ada, Mas. Sifat perasaan malu. Iya, bener. Yang namanya udah ngelakuin salah, hamil di luar nikah itu kan salah. Terus harus menanggungnya, apalagi kita sosok perempuannya, terus sampai ada yang mengaborsi, ya ini yang sampai berbuat seperti itu. Emang pasti banyak di luaran sana. Tapi saya nggak ada pikiran seperti itu. Baik, Mbak. Karena sebagian besar kasus pembuangan bayi atau memberikan hak asuhnya kepada orang lain biasanya kan dilatar belakangi oleh perasaan malu atau bagaimana, atau mungkin ada motif lain seperti itu. Nah, untuk Mbak Ayu sendiri itu bagaimana pada saat itu Mbak Ayu menghadapi rasa malu atau perasaan dan tekanan yang lain hingga akhirnya bisa tetap bertahan mempertahankan sang buah hati? Jadi pas keadaan saat hamil besar dan malu itu saya menerima ya. Jadi menerima kesalahan yang udah saya perbuat. Jadi saya udah menerima resikonya nih. Saya hamil di luar pernikahan. Saya akan malu. Saya bakal digunjing semua orang. Jadi satu hal yang harus diterima sama kita itu diri kita sendiri yang pertama. Ya, kehamilan itu harus benar-benar diterima. Kalau kita udah menerima diri kita yang salah, udah memaafkan, udah ini, itu langkah awal sih. Emang gak gampang. Berat. Iya bener. Aduh, kalau ditanya beratnya kayak gimana? Mengalahkan rasa susah hamil 9 bulan. Hamil itu yang didampingi suami tuh, Mas. Yang didampingi suami aja sulit, apalagi yang tidak. Apalagi saya yang sendirian gitu. Jadi kalau ditanya ya terima dulu lukanya. Kan kita kan melakukan salah. Terima dulu rasa itu, kita terima, kita sadari, mengakui kalau kita itu salah. Yang nomor 3 adalah bertanggung jawab. Yang terakhir, ya udah kita harus bertanggung jawab apapun keadaannya saat itu. Malu itu pasti emang. Cuman udah nggak ada niatan untuk memperkeruh keadaan rasa malu itu. Jadi ya diterima. Diterima sampai akhirnya anaknya dipertahankan. Benar. Sampai sekarang. Benar. Terima dulu kondisi diri kita sendiri, itu harus diterima. Baik. Sangat luar biasa. Sekarang untuk Haidar, putra Mbak Ayu. Haidar sekarang sudah berusia berapa tahun? Sekarang Haidar 17 bulan, mau 2 tahun. 17 bulan. Untuk kondisi Haidar sendiri? Haidar alhamdulillah sehat. Walaupun dia anak yang spesial ya, karena lahir tanpa seorang ayah, dia cuma dilahirkan dari seorang ibu tunggal. Haidar sehat, Haidar itu normal, Haidar bahagia, happy, dan tidak kekurangan apapun. Sampai sekarang. Ya, Mbak. Baik, Mbak. Selanjutnya mungkin tadi sudah Mbak Ayu jelaskan tentang keputusan mempertahankan sang anak. Nah, sekarang mungkin bisa Mbak Ayu ceritakan bagaimana sih proses yang Mbak Ayu alami setelah sang anak itu lahir. Ini berat banget ya. Setelah 9 bulan yang episode pertama aku ceritain itu adalah proses yang harus menerima diri, terus ditolak orang-orang. Nah, fase yang terberat itu adalah juga pas melahirkan. Gini, melahirkan tuh melelahkan ya. Maksudnya proses melahirkan, setelah melahirkan tuh capek, lelah, sendirian. Apalagi saya merawat Haidar tuh sendirian. Saya tinggal di mes kantor kan, di gudang. Jadi saat hamil besar, seperti yang episode pertama itu saya ceritakan, saya memang tinggal di kantor, saya ada di mes kantor. Jadi pas proses setelah melahirkan tuh, wah, campur aduk rasanya. Kayak, udah lahir ya? Banyak, capek, sedih, marah, stres. Mixed feeling, sangat campur aduk. Bener, ternyata sudah nerima hamil 9 bulan, jadi harus nerima lahiran setelah hamil 9 bulan, melahirkan, harus menerima, ini udah melahirkan nih.
ini ada manusia nih, anak aku nih gitu, yang harus berat banget ini tanggung jawabnya gitu kan. Jadi sempat stres, sempat takut gak bisa gedein, gak bisa ngasih yang sesuai yang diharapkan. Maksudnya kita gak bisa, ini bisa gak sih aku gedein anak ini gitu. Stres banget, bahkan kepikiran kayak gak pengen pulang gitu, gak pengen ngeliat, aduh kok anaknya ini udah lahir gini. Stres, sedih, marah, balik lagi jadinya. Rasa yang kemarin-kemarin tuh balik lagi ketika udah melahirkan. Kemudian karena saat itu aku numpang di kantor ketika melahirkan, jadi itu ngerasa beban orang sih. Sebenarnya orang kantor sih nggak merasa direpotkan, kayak nggak apa-apa kamu tinggal di sini bawa anak bayi gitu. Cuman setelah habis melahirkan itu kayak mikir mau sampai kapan gitu loh. Jadi beban di kantor, walaupun orang kantor tidak terbebani, tapi kan saya ngerasa saya harus kerja itu harusnya nggak bawa bayi gitu. Jadi perasaan saya saat itu habis melahirkan tuh merasa merepotkan banyak orang pas itu. Ya kayak ngerasa nggak mampu sama diri saya sendiri kalau sampai tinggal di sini terus-terusan, malu, merepotkan banyak orang. Nah itu kayaknya wajar sih, katanya emang orang yang habis melahirkan tuh perasaannya macam-macam. Apalagi untuk saya yang nggak mudah kan, sendirian dari hamil sampai melahirkan. Ya walaupun nggak bener-bener sendiri, ada yang dukung. Cuman siapa sih yang kuat? Bukan kuat sih, siapa sih yang mau hidup dibelas kasih orang terus itu? Kita kan harusnya nggak gini. Aku sama Haidar kayaknya harusnya nggak di sini deh. Harusnya nggak ngerepotin banyak orang. Harusnya pulang. Jadi pas setelah tinggal di kantor beberapa minggu, konflik dengan orang kantor, tapi konfliknya tuh bukan marahan, tapi akunya yang aneh gitu, kayak terus aku sudah Pak bilang sama bos saya tuh kan manggilnya Bapak, Pak ayo pamit ya Pak, ayo nggak kuat gitu. Nggak kuat apa gitu, nggak kuat malu merepotkan banyak orang. Jadi Haidar saya bawa pulang ya, bawa pulang ke rumah. Toh juga aku sudah nerima kok, udah nerima diri kalau punya anak tanpa suami, udah nggak mikirin omongan orang gitu. Jadi Haidar aku bawa pulang. Dibawa pulang ke rumah? Ke rumah pas usia 2 minggu. Setelah proses dari gudang itu pulang ke rumah. Ke rumah itu bagaimana reaksi mungkin warga sama lingkungan ya? Saya tinggal sendirian di rumah itu, cuma sama asisten yang setia dari dulu, Bu Ulum. Jadi saya balik ke rumah saya yang dulu saya sempat berjualan nasi yang saya ceritakan itu. Aku bawa Haidar setelah aku pamit di kantor kalau nggak bisa aku dan anakku di sini merepotkan banyak orang terus dari hamil sampai melahirkan, aku bawa pulang. Akhirnya aku mikir untuk kedepannya ya. Ini anak aku nih kan pas di rumah sakit itu Mas, yang sebelum aku ajak pulang ke Gerbo kan anak Haidar ini sempet kan opname. Dia tuh di rumah sakit itu setelah aku melahirkan sempet sakit lama karena kan hamilnya itu harusnya belum waktunya lahir gitu, jadi kurang sehat lah, jadi harus sempet di rumah sakit. Sementara di rumah sakit itu dia belum ada
apa sih kayak asuransi atau BPJS lah, karena kan emang belum punya surat akte gitu. Jadi saat itu aku bener-bener ini uang yang dapat dari lahiran itu buat opname Haidar, terus kontrol kan sering berkali bolak-balik dari gudang ke rumah sakit. Akhirnya langsung ngajak Haidar ini pulang ke Ngerpol sudah keadaan sehat, walaupun uang tabungan kita sudah tidak begitu banyak, tapi cukup untuk bertahan di rumah sana, di rumah gunung, di desa sana. Akhirnya aku di situ langsung ketampar nih, aku harus mikir ke depannya. Haidar, walaupun dia dulu belum punya nama yang sah, Haidar harus punya surat kelahiran, harus punya akte. Kepikiran itu pas di rumah. Oh, seperti itu. Iya, karena kan udah nggak mikir ngerepoti orang kan, udah nggak mikir rasa malu kan. Kalau di rumah kan udah sendirian sama asisten, jadi nggak punya rasa sungkan ke siapa gitu kan, ngerepotin orang-orang yang baik-baik, orang-orang kantor yang baik-baik itu. Jadi berpikirannya udah agak jernih. Fokus ke depan. Udah fokus ke Haidar saat itu. Nah, untuk dalam pengurusan akte kelahiran sendiri, itu apakah ada kendala yang Mbak Ayu alami? Karena kan tidak adanya ayah biologis yang mendampingi pada saat itu, Mbak Ayu. Nah ini nih, ini sebenarnya cerita ini untuk Ayu-Ayu di luaran sana ya, yang sama posisinya. Jadi ini banyak sekali sebenarnya perempuan-perempuan di sana yang sama mungkin keadaannya seperti aku, tapi mereka kadang tidak punya dukungan atau kekuatan yang seberuntung aku. Jadi aku pengen bilang ke mereka, kalian udah merawat anak itu selama udah mengandung anak kamu tuh udah 9 bulan, menerima keadaan itu udah 9 bulan dan melahirkan anak itu walaupun tanpa ayah biologis, tanpa ayah yang jelas lah yang ada di surat kelahiran, tuh hak kalian dapat surat kelahiran dari rumah sakit gitu loh. Tuh hak kalian. Dan apalagi akte. Akte itu adalah hak legal kita di hak legal anak di negara gitu loh. Bukan soal siapa bapaknya atau siapa orang tuanya. Jadi kayak memang bayi memang punya hak untuk punya akte gitu. Jadi aku memang memperjuangkan itu, dan aku tidak ingin, contohnya gini, banyak yang di luar sana itu, mohon maaf ya kalau seandainya ada yang tersinggung atau apapun di sini. Jadi banyak di luar sana tuh perempuan-perempuan yang mungkin sama posisinya dengan aku, terus mereka tidak sanggup. Jadi gini, ya udah anaknya aku ikutin orang tua gitu lah. Jadi anaknya orang tua, diangkatkan jadi anak orang tua. Itu bisa. Jadi anaknya tuh punya nama binti ayah. Kalau Haidar itu aktenya kan tanpa ayah, cuma dilahirkan. Nama Haidarnya disahkan di negara, tapi hanya dilahirkan nama ibunya aja, ayahnya nggak kesebut. Jadi aku minta ke kalian semua, tanpa ada binti ayah di belakangnya itu, yang penting anak kalian tuh punya akte legal. Dan itu legalnya tuh nama akte kalian gitu. Jangan diberikan ke ayah kalian, maksudnya orang tua kalian, di atas namakan orang tua kalian. Sayang banget, sayang kalau menurut saya, sayang sekali ya. Kan itu kan legal, itu seumur hidup. Kalian pasti bakalan didukung sama pemerintah kok, ada kok caranya. Jujur bilang keadaannya gimana dan dapat akte legal, jadi lahir dari seorang ibu aja tanpa seorang ayah. Kalau pada umumnya mungkin di negara kita itu bagaimana? Karena memang sebenarnya itu
saya kan muslim ya, ini yang umumnya. Jadi ada yang mungkin udah menikah siri, bilangnya kayak saya sudah menikah siri dengan mas ini. Ya mungkin ada beberapa yang mengakui seperti itu. Cuman kenapa kita harus memberikan awal hidup kepada anak kita tuh dengan kata yang tidak jujur gitu? Kenapa gitu? Kasian kan gitu. Hal yang harusnya lembaran kosong itu kalian tulis kebohongan gitu. Jadi aku mau ngasih saran ke perempuan-perempuan di sana, jangan takut, jangan malu, dan akte itu hak anak kalian, walaupun tanpa seorang ayah. Dan itu penting mas, karena dengan sahnya nama, dengan sahnya kamu sebagai ibunya, kalian anak kalian kita tidak tahu kan ke depannya. Maksudnya, jadi karena saya kan saya melahirkan Haidar, seorang anak laki-laki ini ya. Kita tidak tahu ke depannya, mungkin dia masuk rumah sakit atau apapun. Jadi kita bisa ngikutin asuransi dari pemerintah atau asuransi swasta kalau sudah punya akte. Itu hanya untuk demi anak kalian saja. Baik, kemudian Mbak, setelah Mbak Ayu tadi ribet dengan pengurusan akte, kemudian udah selesai nih kan, aktenya udah jadi. Nah, udah kembali ke rumah lagi. Itu bagaimana perasaan Mbak Ayu setelah kembali ke rumah terus mengurus merawat Haidar? Apa tetap seperti gelisah seperti di kantor sebelumnya, atau mengalami baby blues seperti itu? Kalau pas pengurusan akte itu kan juga capek ya, riwa-riwi. Apalagi kan ya keadaannya nggak menikah, jadi ya memang harus jujur ya, karena memang harus jujur ke orang, mengakui, kayak cerita ke orang satu gini, masuk mendaftarkan akte, ditanya kenapa lo nggak menikah, ya kita kan harus cerita ke sama. Capeknya tuh di situ, capeknya tuh harus menerangkan kesalahan kita satu persatu ke orang. Capek, baby blues, akte udah jadi, aku tuh kepikiran di jalan mas, ini bener. Akte udah jadi, tapi aku gak pulang. Aku di jalan nangis. Karena, aduh capek banget ya ternyata gitu. Sendirian harus ngurus akte riwa-riwi, terus ketemu anak, sendirian lagi gitu. Capek pernah, baby blues, jangan ditanya deh. Kalau baby bluesnya tuh, bahkan ada rasa kayak gak mau balik ke rumah. Tapi pas sementara ya di jalan, jadi dari kota itu mau ke kampung, mau balik lagi kampung, mau ke rumah desa. Karena pengurusan aktenya di kota, jadi di pertengahan jalan itu kayak nggak pulang deh gitu, kayak capek, pengen berhenti dulu gitu, sendirian dulu. Kenapa harus secapek ini ya gitu. Jadi manusiawi nangis. Padahal udah selesai sih sebenarnya. Maksudnya aktenya udah selesai semuanya, udah nggak jadi beban di kantor, udah pulang ke rumah, tapi rasa kesepian ya, sendirian kan, nggak ada keluarga atau siapapun, cuma berdua sama Haidar. Tapi sementara, karena saat itu tuh di jalan itu kelihatan ada, bukan anak bayi sih, jadi keluarga gitu yang sederhana, naik motor, boncengan 3. Nah, aku tuh baby bluesnya itu iri sama orang yang bahagia gitu. Jadi kayak, kok mereka bisa ya, aku enggak, sama anak aku. Pas saat itu, jadi pas habis di motor itu, di jalan lampu merah. Terima kasih. Jadi jalan di lampu merah tuh, habis ngurusin akte tuh sederhana yang dilihat. Bapak, anak ibu naik motor boncengan gitu. Terus aku sedih lihat orang bahagia. Sedih aja. Ternyata
Karena orang lain bisa ya punya keluarga seperti itu. Haidar cuma punya aku gitu. Pas singkat itu langsung, Haidar cuma punya aku nih. Aku harus pulang. Itu momen yang paling, kalau ditanya baby bluesnya yang paling parah di situ tuh, nggak pengen pulang. Hanya karena melihat kebahagiaan orang. Turning point-nya di situ Mbak. Iya benar. Posisi di jalan. Di jalan. Habis setelah itu sadar kayak kalau anak yang dibonceng itu punya 2 orang tua, Haidar cuma punya aku. Ayo pulang gitu. Harus pulang gitu. Pulang akhirnya. Pulang, bawa akte, peluk anak sih langsung. Sangat luar biasa apa yang Mbak Ayu lakukan, Mbak. Baik Mbak, semua perjuangan terutama melawan beban secara psikis ataupun secara fisik tadi bisa dilalui meskipun tidak mudah, dan terlebih nilai-nilai kejujuran yang Mbak Ayu lakukan seperti itu. Nah, apa nih rencana Mbak Ayu untuk Haidar ke depannya? Kalau ditanya ke depannya, rencana aku sama Haidar itu yang pertama ya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu pada umumnya ya, memberikan yang terbaik kepada Haidar, merawatnya, dan tidak ada satupun yang aku sembunyikan ke Haidar tentang apa yang pernah kita lewati berdua. Kejujuran itu emang pahit, sama dengan menerima. Batasannya tuh tipis. Tapi untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik ya harus berkata jujur dan terima keadaannya. Jadi aku memang bakalan ke Haidar itu kedepannya memberikan yang seadanya keadaan dia, nggak bakalan menutupi apapun gitu. Dan dia akan tetap menjadi anak seorang ibu tunggal yang nggak kalah bedanya sama dengan anak-anak yang punya orang tua lengkap. Saya akan nggak akan memberikan ruang kosong gitu loh ke dia. Jadi aku bakal bilang ke Haidar nih, Nak, kamu dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang hidupnya itu nggak mudah kita lalui berdua. Mungkin Haidar tuh bakalan bosen gitu loh nantinya, kayak kok ceritanya sama mama kok sedih terus ya gitu, kok kayaknya mama kalau ngelihat aku sedih ya. Iya, kalau sampai sekarang itu kalau ngelihat Haidar itu Mas, 80% itu sedih. Sedihnya itu karena merasa tidak memberikan yang sebaik-baiknya gitu. Kayak takut, akunya yang takut. Kurang nggak ya? Cukup nggak ya? Kemarin itu yang kita laluin bersama itu kan benar-benar sangat istimewa kan rasanya. Jadi kalau ditanya ke depannya sama Haidar gimana, Haidar tidak akan pernah mengalami hal pahit apapun yang pernah saya alami, kekurangan hal apapun yang pernah saya alami. Jadi hal yang saya rasakan sebagai seorang anak dulu tidak akan pernah dialami oleh Haidar. Dia akan saya besarkan, saya didik, saya rawat, saya cintai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke. Mungkin ini menjadi yang terakhir.
Nah, apa yang Mbak Ayu lakukan selama ini untuk mempertahankan Haidar dengan cara sejujur-jujurnya? Mungkin ada konsekuensinya di kemudian hari. Terlebih ketika nanti Haidar telah tumbuh dewasa, kira-kira apa yang akan Mbak Ayu katakan kepada Haidar? Jika nanti Haidar mengetahui semua proses yang Mbak Ayu alami, terlebih proses ketika kehadiran Haidar tanpa didampingi oleh ayah biologisnya. Benar. Pasti banyak pro dan kontra ya, karena Haidar bakalan dewasa dan bakalan ngerti. Cuma di sini saya cuma seorang ibu, nggak pernah mengalami menjadi seorang istri kan. Jadi saya nggak pernah mengajarkan Haidar bahwa dia lahir tuh beban saya atau beban siapapun. Dia lahir karena dia nggak bisa milih gitu loh, dari ibu mana gitu loh. Saya yang beruntung mendapat dia. Soal ayahnya, saya nggak pernah mengajarkan dia atau menceritakan hal buruk seorang ayahnya. Saya tidak akan mengajarkan itu karena saya seorang ibu. Saya tidak menjawab di sini sebagai seorang istri. Saya di sini menjawab sebagai seorang ibu. Benar. Jadi saya akan tetap bilang ke Haidar, kamu punya seorang ayah. Kalau kamu tidak punya ayah, kamu nggak bakalan ada. Cuma bedanya, mamamu ini tidak pernah merasakan menjadi seorang istri. Mamamu ini cuma taunya jadi ibu. Jadi ibu tuh gimana? Yang menjaga, merawat, dan melahirkan anaknya. Hal ini adalah cara ibu kamu merawat, melindungi, dan mencintai kamu dari dunia yang ibumu pilih lah. Aku kan yang memilih akhirnya dia jadi anak aku. Gitu loh. Jadi Haidar tetap aku ajarkan menerima keadaannya, jujur. Nah, kedepannya aku percaya sama Haidar sama dengan Haidar yang percaya ke aku selama ini berjuang. Aku percaya Haidar bakal lebih kuat dari aku nanti ke depannya untuk menerima keadaan ini. Ya, dan di sini saya tetap mau garis bawahi, saya berbicara sebagai orang tua, baik sebagai seorang ibu, gitu. Nggak lebih. Saya cuma berbicara dari seorang ibu yang hamil 9 bulan dan melahirkan dan merawatnya sendirian. Saya tidak akan pernah, prinsip saya mas, saya memang tidak akan pernah menuliskan kebohongan sedikit pun ke Haidar. Untuk apa? Dari hal kecil aja akte saya ceritakan yang sebenarnya keadaannya saya tidak menikah dan saya mendapat akte itu dengan menjadi seorang ibu tunggal. Itu semua perjuangan juga buat Haidar. Biar dia tahu kebenarannya. Kalau ditanya nanti kalau Haidarnya benci ayahnya gimana gitu. Bagi saya sama seperti episode pertama ya. Keluarga itu soal kasih sayang. Darah itu soal kasih sayang. Kalau ayahnya sayang, mungkin gak akan sejauh ini Haidar menderitanya itu. Kalau Haidarnya nanti sayang, saya memperbolehkan, itu bukan hak saya. Gak akan saya izinkan Haidar itu membenci atau apapun soal ayahnya jika dia tahu semuanya. Enggak, karena ayah itu tetap hak Haidar. Ya semoga aja bisa dipertemukan dengan ayahnya dalam keadaan sehat dan bahagia. Tapi kalau ini sananya bisa diputar Haidar pas udah besar ya. Nah,
apapun yang dilakukan oleh ibumu ini hanya sebatas seorang ibu, hanya sebatas orang tua. Kalau menurutmu nanti ke depannya itu kurang atau salah, maafkanlah ibumu ini, gitu. Cuma bisa gitu. Cuman hal semua yang pahit ini yang kamu terima, kalau bisa milih itu gak mau ngasih ini ke Haidar gitu. Haidarnya kan yang gak bisa milih, aku yang milih dia. Anak itu gak bisa milih, Mas. Dia dilahirkan siapa, ya kan? Kita yang memutuskan gitu mempunyai dia. Jadi kalau kita putuskan untuk melahirkan, dan dia harus diberi beban yang sangat berat dengan kebohongan-kebohongan, janganlah. Hidup ini keras. Hidup ini sangat panjang. Terima, jujur, pasti semuanya akan berjalan. Cuma itu bisa yang aku pesenin. Sehat luar biasa. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Ayu untuk para perempuan di luar sana yang mungkin sedang berjuang mengalami nasib yang sama seperti apa yang Mbak Ayu pernah alami dulu. Terlebih untuk bisa terhindar dari kasus-kasus yang semakin banyak terjadi, seperti pembuangan bayi, atau mungkin pembunuhan bayi, atau mungkin pemberian hak asuh kepada orang lain, seperti itu. Apakah ada pesan-pesan? Untuk di luaran sana, perempuan-perempuan yang sama posisinya seperti aku, jangan menambah perbuatan salah kalian, perbuatan dosa kalian dengan aborsi atau apapun. Anak itu anugerah. Cara kita memang salah. Secara personal saya salah gitu. Kita udah salah hamil di luar nikah. Tapi tolong jangan menambah masalah itu. Jangan memperkeruh masalah itu. Aku bisa melewati ini, apalagi kalian. Aku yang tanpa dukungan orang tua, keluarga atau siapapun bisa melewati ini. Gak mudah emang punya anak. Jadi kalau kalian sedang hamil sekarang posisinya tanpa ada laki-laki yang bertanggung jawab, pesan gue cuma satu: kuat untuk nerima keadaan kamu. Yang pertama tuh terima keadaan kamu. Kalau kamu udah melakukan salah, akuin itu, terima semuanya. Lebih dikuatin lagi gitu hatinya, semangatnya, fisiknya. Punya anak itu emang tanggung jawabnya besar, tapi kebahagiaannya juga luar biasa. Gak semua orang bisa punya anak itu, gak semudah itu sebenarnya. Banyak di luaran sana orang yang pengen punya anak, susahnya kayak gimana itu banyak. Nah, kalian yang diberi rezeki seperti itu, tolonglah. Walaupun yang salah itu kalian gitu, bukan anak kalian. Memang gak mudah sama sekali. Yang tahu rasanya itu yang udah ngejalanin menjadi ibu tunggal gitu. Tolong buat kalian di sana, di luar sana, stop menyakiti diri, stop menyalahkan diri, terima keadaan kalian yang sedang hamil atau yang mau melahirkan atau yang sudah melahirkan ya. Stop. Lihat tiap hari anak kalian, peluk tiap hari, dan sadar, kalian harus benar-benar sadar ini tanggung jawab besar.
Yang kalian peluk itu hidup kalian, rezeki kalian, masa depan kalian. Kalian sudah gagal, sama seperti aku. Sudah gagal menjadi seorang anak. Kan? Tidak ada harapan orang tua kita ke kita karena sudah hamil di luar nikah. Udah gagal menjadi seorang istri karena tidak ada yang menikahi kita. Jadi gak mungkin lah dia jadi istri. Udah gak ngerasain jadi istri. Lompatlah menjadi seorang ibu. Jangan gagal jadi seorang ibu. Jangan gagal jadi orang tua. Udah cukup gagal jadi seorang anak. Jadi yang posisinya sama sekarang, pesan aku itu bener-bener terima keadaannya, walaupun itu sakit nanti. Cuma kita yang bisa nerima keadaan kita dulu, baru ngobatin lukanya terus berjuang. Iya mas, kalau kita udah ngelakuin salah seperti itu ya, awal yang kita lakukan adalah nerima luka ini sendiri. Nerima kesalahan kita sendiri. Baru melangkah. Jangan nambah lagi. Jangan. Udah stop. Intinya jangan menyerah gitu. Bener, jangan nyerah. Bener, jangan nyerah. Hidup ini panjang banget. Jangan nyerah. Kalau ada terbesit kayak aku kemarin, capek iya, gak apa-apa. Nangis, gak apa-apa. Jangan nyerah, terima keadaan kalian. Dikuatin lagi deh. Karena mungkin jalan hidup orang itu beda-beda. Mungkin aja kamu udah gagal seorang anak, tapi kamu gak gagal jadi seorang ibu dan orang tua nanti. Udah cukup kalian gagal jadi seorang anak. Udah cukup kalian gagal jadi perempuan yang mungkin dicap perempuan gak baik dan gak bener. Tapi jangan gagal jadi orang tua. Ya, jangan. Gedein, rawat, tanggung jawab, terima, dan sayangi. Itu pesan aku buat perempuan. Ayo di sana mungkin yang ada. Baik Mbak Ayu, terima kasih sekali lagi untuk cerita hebatnya. Iya, sama-sama. Sambil ketemu lagi kan, ini Iya. udah setahun lalu kan mas ya? Iya. Haidar aja udah 17 bulan. Baik. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua dan tetaplah mempesona. Mempesona.